mahasiswa, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Nggak kerasa sudah 1 bulan lebih kalian study from home, kalau saya work from home. Tapi terima kasih sudah klik video ini, karena dengan klik video ini berarti itu menunjukkan kalian walaupun jadi kaum rebahan, tapi tetap kaum rebahan yang produktif. Tetap semangat selalu ya. Khususnya untuk teman-teman mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah studi kelayakan bisnis, video kali ini merupakan penjelasan dari materi studi kelayakan bisnis, aspek teknik dan teknologi. Semua di sini calon pebisnis sudah memiliki ide produk atau jasa yang inovatif, yang mungkin tidak bisa ditiru, yang benar-benar sifatnya sudah disruption gitu ya. Nah, kemudian apa sih yang harus dilakukan? Sebenarnya konsep besarnya adalah life cycle thinking gitu ya. Jadi bagaimana ketika kita sudah punya suatu konsep produk atau jasa, ketika kita sudah benar-benar mau memproduksi atau menjadikan itu real, itu sebenarnya konsep life cycle thinking ini harus benar-benar kita pahami dulu ya. Dimana pada saat kita sudah punya product planning atau service planning ya terkait dengan bisnis apa yang nantinya akan kalian jalankan. Nah, itu kita harus bisa menyusun value chain-nya nanti seperti apa gitu. Nah, terutama pada saat produk atau jasa ini nantinya akan benar-benar kita buat dulu prototipenya, kemudian baru diproduksi secara massal, atau mungkin nanti kalian pengen nyoba aplikasi kemudian sifatnya yang free trial, atau mungkin masih sifatnya masih dummy ya, atau yang benar-benar masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Itu tentunya kalian tetap harus memikirkan nantinya produk atau jasa ini bisa kita produksi itu dengan cara seperti apa. Yang pasti kita harus memikirkan dulu supplier atau partnernya nanti yang harus kita rekrut seperti apa gitu kan. Kemudian bahan baku yang harus dibutuhkan seperti apa ya. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan suppliernya, kemudian sudah mendapatkan bahan bakunya ya, material yang kita butuhkan untuk build produk or service yang akan kita jual nantinya, maka selanjutnya proses produksinya itu seperti apa ya. Proses produksi, kemudian mungkin kalau kalian bergerak dalam bidang service atau jasa pengen membuat aplikasi, nah ini nanti cara nyusun kontennya gimana, fitur-fitur apa yang harus ditambahkan. Nah, ini semua kaitannya adalah proses produksinya, baik itu produk ataupun jasa, itu nanti benar-benar harus direncanakan secara matang apa saja yang harus dipersiapkan. Nah, kemudian setelah kita sudah tahu suppliernya siapa, partnernya siapa, kemudian raw material yang kita butuhkan ya, kemudian proses produksi yang seperti apa yang harus kita standarkan ya. Kemudian produk ini nantinya akan didistribusikan kemana gitu. Kita membutuhkan channel apa saja ya, sales channel kita kemana gitu, distribution channel kita kemana. Nah, ini kaitannya pada komunikasi dan delivery produk yang sudah kita produksi ke konsumen akhir nantinya. Nah, apakah nantinya produk yang sudah kalian rencanakan itu membutuhkan distributor atau reseller, atau benar-benar kalian mau direct distribute langsung gitu ya. Jadi atau kalian mau distribusi langsung ke konsumennya ya, ataukah kalian memang membutuhkan perantara seperti agen ya ataupun reseller gitu. Nah, kemudian setelah delivery kita harus juga memikirkan cara penjualannya ke konsumen. Nah, ini sales channel yang mau digunakan apa gitu. Apakah mau secara langsung melalui outlet atau cukup melalui online media aja gitu, atau mau melalui marketplace pihak ketiga. Nah, ini juga kalian rancang di aspek teknis dan teknologi. Nah, setelah produk ini bisa didistribusikan, kemudian dideliverykan langsung ke konsumen, selanjutnya kita harus memikirkan layanannya juga gitu. Ketika produk ini sudah benar-benar diterima, ke layanan produk ini benar-benar bisa diterima sampai ke tangan konsumen, selanjutnya bagaimana cara kita pebisnis atau perusahaan mengetahui apakah konsumen itu puas atau tidak
Kalau misalnya konsumen tidak puas, apa sih service support yang bisa kita berikan untuk konsumen tersebut? Apakah ada garansi ya? Ataukah mungkin kita akan memberikan layanan pengganti ataupun bonus produk ataupun apapun itu bentuknya. Jadi ketika suatu produk atau jasa itu sudah sampai di tangan konsumen, sebenarnya tugas kita semua pebisnis belum selesai. Ya, karena bisa dikatakan selesai apabila sebenarnya konsumen itu sudah benar-benar puas, dan kalau bisa nanti next step-nya mereka akan repurchase produk atau jasa yang kita hasilkan. Nah, kemudian selanjutnya ketika konsumen tersebut puas ya, kemudian memberikan testimoni yang positif, ataupun mungkin pertamanya konsumennya nggak puas, tapi karena perusahaan recovery-nya bagus, service recovery-nya bagus, kemudian akhirnya konsumen puas. Selanjutnya apa sih yang harus dilakukan perusahaan? Memang sudah selesai, tapi secara sustainability dan environmental, perusahaan ini masih punya tanggung jawab untuk mengatasi limbah yang mungkin nantinya ada ya, efek dari proses produksi yang kita lakukan. Ini bagi usaha-usaha yang memiliki limbah gitu ya. Nah, kalau misalkan ada limbahnya, selanjutnya seperti apa? Agar tidak berdampak negatif ke masyarakat. Nah, semua yang saya jelaskan tadi barusan itu merupakan life cycle thinking gitu. Jadi ternyata implementasi bisnis itu benar-benar tidak hanya sekedar kita produksi, atau tidak hanya sekedar kita itu memasarkan produk kita kemudian selesai gitu. Tapi ternyata stepnya yang kita pikirkan ada banyak tadi, dari mulai mencari supplier sampai dengan service recovery yang kita lakukan, dan sampai ke recycling produk agar bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat secara keseluruhan. Dan itu semua ada di aspek teknis dan teknologi yang merupakan perencanaan yang mungkin nantinya mungkin yang paling benar-benar krusial bagi usaha apabila benar-benar ingin running bisnis langsung ya. Karena sebenarnya kalau kita bicara tentang proses operasional bisnis ya, kaitannya sama aspek teknis dan teknologi itu tadi, ada 3 hal ya, 3 faktor yang benar-benar saling berkaitan dan benar-benar tidak bisa kita lepaskan fungsinya satu persatu, karena 3 hal ini benar-benar yang krusial bagi bisnis kita agar bisnis kita tidak rugi dan tentunya membawa efek kepuasan yang luar biasa bagi konsumen. Yang pertama adalah quality. Ya, jadi ketika kita sudah punya ide produk atau jasa, seberapa besar kita bisa memberikan kualitas yang maksimal bagi konsumen. Ya, kemudian yang kedua itu adalah cost. Nah, ini cost ini adalah tantangan yang paling menurut saya paling sulit ya. Ya semuanya sulit, cuman kalau cost ini adalah profit perusahaan. Itu kalau kalian tahu rumusnya profit itu apa? Ya benar, profit adalah income dikurangi dengan biaya-biaya ya, atau cost tadi. Nah, untung atau ruginya perusahaan ini bisa kita lihat dari cost-nya, sampai seberapa mampu kita para pengusaha ini mengontrol cost yang muncul di perusahaan kita gitu. Jadi yang tadi kata saya tadi, cost ini benar-benar sulit ya, karena itu tadi, karena tantangan ini sangat besar, karena tidak mudah bagi kalian nantinya calon pebisnis itu untuk bisa mengendalikan cost apabila kita masih startup bisnis yang baru gitu. Nah, dan kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah proses delivery. Ya, proses delivery ini adalah bagaimana kita pebisnis ini bisa mendeliverikan produk atau jasa yang kita produksi, yang kita hasilkan ke tangan konsumen dengan cepat dan tepat gitu. Kenapa kok cepat? Ya semakin konsumen cepat terima barangnya, pasti mereka akan semakin seneng gitu kan. Nah, tepatnya gimana? Nah, kalau misalkan konsumen sudah cepat terima barang, ternyata kita konsumennya buka dari boxnya, ternyata barangnya salah gitu, bukan itu yang dipesennya, jadi berarti nggak tepat ngirimnya. Nah, sehingga kalau bisa saya simpulkan, proses operasional perusahaan, proses teknis bisnis itu sudah bagus apabila yang pertama quality-nya tinggi gitu ya, memiliki kualitas yang sangat tinggi untuk produk. Ya, yang kedua,
cost-nya benar-benar minimize ya, jadi benar-benar minimal banget, perusahaan atau bisnis harus benar-benar minimize cost. Jadi semakin rendah cost-nya, maka peluang bisnis untuk bisa lebih untung itu pastinya akan tinggi gitu kan. Dan yang terakhir, delivery-nya sangat cepat. Ya, jadi kalau bisa digambarkan seperti ini ya. Jadi quality meningkat ya atau tinggi, delivery juga benar-benar cepat, jadi performance-nya tinggi juga. Dan yang terakhir, cost-nya harus bisa kita tekan, kita kendalikan untuk benar-benar diminimize, sehingga peluang perusahaan itu rugi juga kecil gitu. Nah, kalau kalian memang benar-benar orang yang operasional banget ya, atau yang teknis banget tuh biasanya memang pola pikirnya memang gimana caranya kita menghemat cost gitu. Nah, tapi ya nantilah itu nanti berdasarkan pengalaman aja. Ya memang benar kita harus menghemat cost, tapi tidak cukup hanya menghemat cost aja. Kita harus bisa menawarkan kualitas yang bagus kepada konsumen dan juga layanan yang bagus terhadap konsumen. Sehingga tadi 3 hal itu nggak bisa lepas, tidak bisa satu persatu, semua berkaitan. Percuma kita minimize cost tapi ternyata kualitasnya juga murahan. Jadi kita selalu menawarkan produk itu yang terjangkau tapi tidak murahan. Nah, itu baru dikatakan produknya benar-benar kualitasnya bagus gitu. Ya, jadi jangan asal menghemat loh ya. Nah, juga percuma aja kualitasnya bagus tapi kemudian harganya juga terjangkau. Ini saya ngomongin harga karena kalau cost itu kita minimize, pasti nanti efeknya ke harga juga ya. Jadi kalau misalnya kalau seperti saya ini bisnis batik ya, di belakang ini sebenarnya bukan promosi sih, cuman ya memang ini stok batik saya juga. Nah, jadi kalau misalnya cost yang saya keluarkan untuk memproduksi satu helai batik ini minim, pastinya saya jual ke konsumen juga harganya bisa bersaing dibanding kompetitor. Seperti itu kan logikanya. Nah, jadi itulah tadi kenapa saya kaitkan cost itu ke harga produk juga. Jadi percuma kalau kita hanya bisa menawarkan harga yang murah, ternyata kualitasnya ya produk yang murahan. Nah, kan kita tentunya para pebisnis nggak mau dinilai seperti itu, gitu kan. Terus juga percuma kalau misalnya harganya murah, kemudian kualitasnya lumayan, tapi ternyata servisnya nggak bagus. Servis di sini kalau misalnya kalian untuk kirim barangnya, delivery barangnya ternyata sangat-sangat lambat, kemudian pada saat delivery kemudian cacat, kalian nggak ada service recovery-nya, atau kemudian ketika produk itu sampai ternyata produknya itu cacat ya, atau kalau misalkan contohnya batik tadi ternyata gampang luntur, itu juga percuma. Ya, jadi that's why 3 faktor tadi itu saling terkait. Dan itu semua yang harus kita benar-benar perhatikan apabila kalian sudah memasuki tahapan pembuatan perencanaan di aspek teknis dan teknologi. Gimana caranya kita membuat suatu bisnis dengan perencanaan teknis yang matang agar bisnis kita itu dianggap benar-benar layak oleh masyarakat ya, atau konsumen kita gitu, yang sesuai dengan target market kita. Nah, oke, kemudian langkah pertamanya apa? Gitu ya. Langkah pertamanya, step pertama ya, dari ide produk atau jasa yang sudah kalian buat sebelumnya, nah itu kalian harus benar-benar bisa tahu ya, jadi proses perencanaan bisnis kalian itu nantinya kira-kira desainnya seperti apa. Ya, kalau kalian yang mungkin produksinya berupa apa ya, kalau kalian mungkin tas ya, atau mungkin kalian ada yang jam tangan, itu kalian gambarkan juga, misalkan jam tangannya mau seperti apa modelnya, kemudian nanti stripe jam tangannya itu terbuat dari apa, dari kulit atau dari kain gitu ya, atau dari karet gitu ya. Nah, jadi itu benar-benar kalian desain dan kemudian kalian detailkan bahan-bahannya apa, kemudian ukurannya seperti apa, warnanya, kalau kalian jual sepatu juga size apa yang akan kalian tawarkan ke konsumen. Ya, kalau kalian yang jasa, berarti desain di sini kalau jasa lebih ke desain nanti aplikasinya seperti apa, websitenya seperti apa, atau media sosialnya mau seperti apa, kontennya mau dibuat konten yang seperti apa ya.
ambience dari color, kemudian dari layanan yang akan diberikan, kemudian dari consumer support, yaitu semua kalian detailkan di desainnya dulu. Jadi kalian punya ide, kemudian kalian desain secara langsung model dan bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, itu maksud dari desain produk atau jasa. Kemudian setelah kalian sudah melakukan produk atau service design, langkah selanjutnya adalah kalau kalian produk, berarti yang harus dilakukan adalah desain untuk packagingnya. Nah, kenapa? Karena packaging ini juga penting. Ya, kalau zaman sekarang kadang-kadang orang itu beli itu berdasarkan apa yang dia lihat pertama kali. Jadi kalian sama-sama jualnya, misalkan sama-sama jual keripik gitu ya, jualnya keripik kentang, yang satunya benar-benar packagingnya cuma dari plastik transparan, kemudian pakai karet gitu ya, sama keripik yang benar-benar kemasannya colorful, kemudian dibuat animasi ya, visualisasinya benar-benar menarik mata gitu ya. Nah, itu pastinya orang pasti akan lebih memilih yang packagingnya itu bagus gitu, walaupun belum tentu rasanya, atau rasanya mungkin sama aja sama yang kiloan yang pakai plastik transparan. Tapi kalau zaman sekarang kebanyakan kasusnya adalah orang itu membeli dari visualisasi depannya gitu ya, nggak semua tapi mayoritas seperti itu gitu ya. Itu banyak kasusnya, tapi intinya untuk kemasan itu harus benar-benar dipertimbangkan, karena biasanya itu juga terkait dengan proteksi terhadap produk yang nantinya akan kalian produksi. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, desain packaging ini ada dua macam. Yang pertama adalah inner packaging, yang kedua adalah outer packaging. Bedanya apa? Kalau inner packaging ini adalah benar-benar kemasan yang kalian desain yang menempel langsung pada produk kalian. Yang menempel langsung ini maksudnya seperti apa? Misal kalian jualannya jualan kosmetik gitu ya, kalian bikin kosmetik, kemudian biasanya kalau kalian beli kosmetik itu kan di dalamnya ada inner box-nya, kemudian ada tag untuk cara penggunaan kosmetiknya itu di dalamnya. Nah, itu inner packaging, ini melekat langsung terhadap produknya gitu ya. Atau mungkin ada yang punya produk yang mungkin tidak perlu inner box packaging tapi langsung pakai bubble wrap, ya nggak apa-apa. Berarti bubble wrap itu adalah inner packagingnya karena langsung menempel langsung ke produk gitu ya. Atau mungkin kalian misalnya yang sepatu ya, yang memang inovasi produknya sepatu. Nah, berarti inner packagingnya itu adalah kertas yang kertas inner papernya itu yang melekat di sepatu itu biasanya, kemudian inner box-nya gitu ya. Seperti mungkin kalau misalkan untuk produk lainnya yang sifatnya karena semuanya lewat online misal, dan Bu kayaknya nggak perlu desain yang aneh-aneh, ya nggak apa-apa kalau misalkan benar-benar mau bubble wrap kemudian kasih kresek hitam tuh nggak masalah. Yang penting kalian sudah punya pemikiran perencanaan nanti produk kalian itu akan dibawa konsumen itu bagaimana caranya. Kemudian untuk melindungi produk kalian dari yang namanya cacat, pecah ya, itu nantinya packaging yang benar-benar mendukung tuh mau seperti apa. Nah, kemudian setelah desain produk atau jasa, langkah kedua adalah perencanaan lokasi. Nah, ini kenapa sih kok benar-benar kita harus prepare banget masalah lokasi? Lokasi ini apakah sifatnya harus bangunan atau lahan kosong? Apakah kalau nanti kalian bisnis itu harus benar-benar start atau build dari awal, harus cari rumah kosong atau cari ruko kosong atau lahan kosong sekalian bangun start dari awal? Oh, enggak. Jadi perencanaan lokasi ini sifatnya adalah menyesuaikan budget dan ide produk yang kalian miliki ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Kalau kalian lihat ini juga ada di slide juga yang sudah saya upload di ULS. Ini bagi teman-teman mahasiswa studi kelayakan bisnis ya, sudah saya upload. Nah, nggak mungkin dong kalau kalian nanti pengen bisnis kemudian kalian nggak punya perencanaan bisnis ini akan dilakukan di mana gitu. Nggak masalah kalau misalnya kalian masih berbudget minim ya, terus kemudian kalian mau full online, itu nggak masalah. Jadi nanti kalian perencanaannya nanti harus mempertimbangkan kalau lokasinya offline, pertimbangannya apa,
Kalau lokasinya online, itu pertimbangannya seperti apa? Jadi yang dimaksud di slide ini ya, lokasi A dan lokasi B ini bisa berisikan alamat. Jadi misalnya kalian nggak mungkin juga kalau kalian udah bangun bisnis, kemudian kalian itu langsung tahu saya pengen bisnisnya di rumah aja, misal gitu. Nah, ya memang dari awal sudah kepikiran, tapi pasti namanya orang itu pasti punya alternatif yang lain. Jadi kalau saya dulu pasti pertimbangannya, saya pengen bisnis di rumah aja, ataukah saya pengen di rumah saudara gitu, ataukah mungkin full online aja. Nah, itu kan pasti ada pertimbangannya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan analisis lokasi dengan factor rating method. Ya, jadi kalian yang harus kalian lakukan adalah menentukan kalian mau lokasi A dan B-nya itu di mana, bisa berupa alamat, misalkan lokasi A di daerah Tenggilis Mejoyo, lokasi B di daerah Basuki Rahmat gitu. Atau mungkin bagi kalian yang sudah tahu benar-benar full online, ya sudah, lokasi A itu diisi benar-benar kalian mau di rumah aja bisnisnya, ataukah yang lokasi B itu benar-benar full online di Instagram gitu, atau yang C mungkin benar-benar ikut marketplace aja di Shopee atau Tokopedia karena kalian nggak ada waktu untuk benar-benar nyusun konten di Instagram, ya sudah langsung jual aja lah ke Shopee atau Tokopedia atau Bukalapak. Nah, itu bisa kalian jadikan pertimbangan lokasi yang lain. Jadi lokasi ini sifatnya boleh berupa media sosial ataupun marketplace gitu. Jadi benar-benar ini aplikatif banget, sesuaikan dengan bisnis yang akan kalian jalankan ya. Nah, nanti dari situ nanti kalian pastinya punya pertimbangan, kenapa sih kok di lokasi A pertimbangannya apa aja gitu ya, kalau di lokasi B apa aja, kalau lokasi C apa aja, dan kemudian lokasi dengan penilaian tertinggi itu merupakan lokasi yang sebaiknya kalian ambil gitu ya untuk kalian jadikan lokasi bisnis kalian. Nah, itu untuk analisis lokasinya. Kemudian yang ketiga, mulailah kita memiliki perencanaan kapasitas produksi atau layanan. Kenapa sih kok kita itu perlu melakukan perencanaan kapasitas? Yaitu untuk mengukur seberapa mampu kita menghasilkan produk dalam 1 bulan gitu. Kapasitas produksi ini sebenarnya juga menyesuaikan budget yang kita punya. Kalau misalkan kalian pebisnis ini punya budget minim misalnya 500.000, oke, dari 500.000 itu kapasitas bisa memproduksi produk itu berapa piece gitu. Misal kalian pengen idenya bikin usaha kopi kemasan gitu ya, coffee to go. Nah, dari 500.000 itu nantinya di awal itu kalian sanggup beli bahan baku kopinya itu untuk menghasilkan berapa minuman kopi atau berapa gelas kopi coffee to go gitu. Jadi kapasitas produksi ini harus benar-benar diisi. Target kalian itu nantinya bisa produksi dan menjual berapa. Kalau kalian yang layanan seperti apa? Nah, kapasitas untuk layanan ini adalah seberapa mampu kalian itu melayani customer nantinya di website atau aplikasi yang kalian buat ya. Jadi sesuaikan juga dengan consumer support yang kalian punya ya. Consumer atau customer support ini siapa? Maksudnya adminnya yang kalian bekerjakan tuh nanti, atau kalian sendiri jadi admin itu nantinya apakah 24 jam ataukah memang 8 jam atau 5 jam gitu. Kalian sesuaikan dengan kapasitas admin, kapasitas tenaga kerja yang kalian miliki ya. Nah, itu nanti kalian benar-benar lakukan perencanaan, kalian bikin minimal 3 tahun ya. Kenapa kok minimal 3 tahun? Karena kan nggak mungkin kan kalian kalau punya bisnis itu hanya kepinginnya 1 tahun aja gitu ya, atau 6 bulan aja, kan nggak pengen-pengennya kan ya forever gitu ya. Nah, jadinya minimal 3 tahun lah kalian punya perencanaan, dalam 3 tahunnya harus bisa memproduksi berapa, harus bisa produknya ini dirasakan manfaatnya oleh customer itu berapa ya, harus bisa gimana sih jasa yang sudah saya create itu benar-benar bisa bermanfaat bagi customer itu berapa gitu, jangkauannya seberapa luas ya. Jadi 3 tahun itu adalah waktu yang efektif bagi kalian untuk melakukan perencanaan penjualan sebenarnya. Nah, untuk proses selanjutnya adalah kalian harus merencanakan proses operasional
bisnis ya. Jadi kalau proses operasional ini sebenarnya pada saat kalian nanti melakukan penjualan ke customer, itu alurnya seperti apa. Ya, kalau kalian punya toko atau outlet yang offline, nah itu berarti konsumen belinya tuh apakah langsung datang, kalau datang apakah cash only ataupun mereka bisa menggunakan debit kredit atau kartu kreditnya gitu ya, ataukah mereka full online. Kalau full online berarti di Instagram kalian tinggal perencanaan nanti mereka gimana. Kalau di Instagram berarti langsung hubungin adminnya melalui link di description box-nya mungkin ya, ataukah kalian menggunakan marketplace seperti Tokopedia. Nah, itu berarti nanti alur customer untuk membelinya gimana. Jadi itu biasanya kalau kalian melakukannya dengan membuat flowchart penjualan ya. Flowchart penjualan atau flowchart pendapatan tuh biasanya. Jadi alur kalian mendapatkan income itu nantinya seperti apa. Itu berarti kan isinya nanti customer dalam melakukan pembelian produk atau jasa kalian nanti alurnya bagaimana. Nah, kemudian proses operasional ini juga menggambarkan flowchartnya kalian nanti kalau mengeluarkan uang ya atau budget kalian untuk membeli bahan baku atau peralatan atau perlengkapan gitu seperti apa gitu ya. Kemudian proses operasional juga mencakup alur produksi. Nanti kalau misalkan ini bagi kalian yang memproduksi ya produk gitu, nanti proses produksinya itu apa saja. Misalnya kalau saya fashion, baju gitu ya, atau outfit, itu berarti alurnya yang pertama pasti saya beli kain, kemudian dijahitkan ya. Kemudian selanjutnya alur produksi. Nah, ini alur produksi seperti apa? Ya contohnya kalau kalian produksi sepatu, itu berarti ketika kalian produksi kalian harus ngapain aja. Yang pertama, kan pastinya kalian desain, kemudian kalian cutting kulitnya, kulit sepatunya, kemudian kalian tempel solnya, kemudian kalian jahit solnya juga ya, kemudian baru kalian packaging. Nah, ini sesuaikan step by step produksi dari produk yang akan kalian produksi. Nah, kalau untuk yang jasa bagaimana? Nah, kalau untuk yang jasa ini kalian benar-benar step by step kalian detailkan bagaimana nantinya cara konsumen itu mengakses fitur layanan dari aplikasi atau websitenya kalian. Nah, ini sesuaikan sendiri aja dengan ide produk atau jasa yang sudah kalian planningkan gitu. Nah, untuk langkah yang berikutnya, nah ini langkah yang benar-benar bikin deg-degan sih kalau saya pribadi dulu. Kenapa sih kok bikin deg-degan? Karena ini kaitannya dengan kita menginventarisasi biaya apa saja sih yang nantinya akan kita butuhkan. Karena kalau di langkah yang kelima ini, yaitu key resource, yaitu benar-benar kalian itu mendetailkan satu persatu sumber daya apa sih yang kalian butuhkan agar bisnis kalian ini benar-benar bisa diimplementasikan ya. Nah, untuk yang pertama kaitannya dengan gedung yang tadi ya, gedung atau bangunan, atau mungkin kalian nggak perlu gedung atau bangunan atau tanah, nggak perlu semuanya karena kalian mau full online aja, atau kalian mau benar-benar cuman butuh marketplace aja di Shopee nggak masalah, atau di Tokopedia atau Bukalapak itu nggak masalah gitu. Nah, kemudian yang kedua dari peralatan tadi, mesin yang kalian butuhkan dan peralatan lainnya itu apa, kemudian perlengkapan yang kalian butuhkan apa saja ya. Bedanya peralatan sama perlengkapan sudah tahu semua ya. Kalau peralatan itu benar-benar kita belinya hanya cukup di awal aja karena masa pakainya biasanya lebih dari 1 tahun gitu ya. Dan peralatan ini sebenarnya nggak akan langsung habis untuk konsumsi, beda dengan perlengkapan. Kalau perlengkapan biasanya ini harus kita beli rutin karena masa pemakaiannya benar-benar sekali pakai habis gitu ya. Ya, jadi mesin dan peralatan itu kalian masukkan semua, inventarisasi. Kemudian material bahan bakunya yang kalian butuhkan apa aja ya, persediaan yang mungkin kalian butuhkan apa aja, tenaga kerjanya yang kalian butuhkan nanti tenaga kerja yang seperti apa ya, kemudian transportasi yang kalian perlukan. Nah, transportasi ini tidak harus kalian kalau mau bisnis itu nggak harus punya mobil gitu ya, juga nggak harus beli mobil dulu, nggak harus beli motor dulu, tuh nggak harus juga beli pick up dulu, yaitu juga enggak. Kalian bisa sewa, bisa, atau mungkin kalian bisa beli bahan bakunya semua full online tuh nggak masalah. Jadi yang kalian masukkan biayanya hanya biaya ongkirnya aja
gitu. Jadi dibuat simple aja. Jadi benar-benar yang aplikatif untuk saat ini gitu. Apalagi kalian kalau pebisnis muda biasanya memang modalnya kan terbatas gitu. Jadi kan nggak mungkin kalian mau bisnis nunggu dulu punya outlet atau nunggu dulu punya mobil atau punya motor atau punya pick up, kan nggak gitu juga. Nah, kalau misalnya nunggu itu ya mulai bisnisnya kapan? Justru kalian punya bisnis agar bisa beli itu semua gitu. Jadi pola pikirnya kita balik gitu ya. Oke, kemudian ada juga key resources ini teknologi. Nah, key resources teknologi ini maksudnya seperti apa? Kalau misalkan kalian mau full online, maka kalian harus building aplikasi, websitenya, itu kan juga butuh biaya. Nah, itu biayanya berapa sih gitu. Ada sih website yang free, aplikasi yang free, cuman kan fiturnya semakin free semakin terbatas. Jadi kan harus upgrade fitur-fiturnya, itu pastinya kalian juga mengeluarkan biaya. Ada juga misalnya yang di bidang produksi kalian butuh uji coba lab atau uji coba mesin untuk buat mesin yang inovatif yang tepat guna. Nah, ini juga merupakan komponen biaya yang harus kita budgetkan sebenarnya ya. Kemudian misalnya yang benar-benar nanti bisnisnya benar-benar medsos banget gitu, yang memang tergantung banget sama medsos, berarti kalian mau nggak mau nanti ada komponen biaya wifi di situ ya, atau kuota internet di situ. Ya jadi intinya untuk perencanaan teknologi ini harus juga kalian detailkan biayanya yang dibutuhkan juga berapa. Selanjutnya juga sumber daya itu yang tadi saya sebutkan itu lebih ke tangible resource ya. Jadi benar-benar resource yang bisa benar-benar kita lihat, bisa kita rasakan langsung, seperti kayak peralatan mesin jahit misalnya, itu benar-benar tangible, nyata bentuknya. Kita bisa investasi di mesin jahitnya, bisa di mesin produksinya, di laptopnya, kita beli laptop gitu ya, karena kita mau benar-benar jualnya full online. Nah, tapi ada juga resources yang sifatnya intangible. Contohnya apa? Ya, perizinan ya. Jadi perizinan itu sesuatu yang kadang-kadang pebisnis lupakan. Nah, padahal sekarang benar-benar kalau kalian domisilinya di Surabaya ya, karena ini pengalaman saya dulu, saya sebagai penduduk Surabaya ketika melakukan perizinan membuat UMKM, itu sifatnya benar-benar dimudahkan dan tentunya itu free. Bisa registrasi online juga. Nah, kita registrasi online, kemudian kita penuhi semua persyaratannya, biayanya free, paling cuman fotokopi KTP, kemudian scan foto ya. Nah, itu bisa langsung jadi surat izin usaha perdagangannya atau SIUP-nya. Kalau kalian yang nanti sifatnya bentuk badan usahanya mau yang CV atau PT, nah itu berarti kalian cari tahu biayanya kalau sekarang pendaftaran CV atau PT itu berapa. Sifatnya perizinan ini tidak hanya perizinan terkait dengan perizinan badan usaha, tapi juga perizinan produk agar layak dan aman dikonsumsi dan beredar di pasaran. Contohnya bagi kalian yang memiliki bisnis makanan atau minuman, nah itu biasanya kalian harus wajib mengurus PIRT di Dinas Kesehatan. PIRT itu adalah perizinan untuk pangan industri rumah tangga. Nah, atau mungkin kalian juga perlu melakukan perizinan untuk mendapatkan sertifikat BPOM ataupun sertifikat halal. Nah, ini untuk produk makanan contohnya. Jadi ada beberapa perizinan yang mungkin bisa kalian lakukan untuk bisa melancarkan proses bisnis kalian di luar perizinan badan usaha, seperti perizinan SIUP tadi, TDP, atau mungkin UD, CV, PT. Nah, di luar itu mungkin ada sertifikasi lain yang perlu kalian dapatkan untuk bisa support penuh bisnis yang akan kalian lakukan. Nah, itu untuk poin perizinan perencanaannya. Kemudian untuk biaya atau sumber daya yang terakhir yang perlu kita inventarisasi adalah komponen sumber daya beserta biaya utilitasnya. Nah, itu apa saja sih? Yang pertama, bisnis kalian misalkan banyak mesin yang harus kalian beli gitu, karena mungkin kalian ada di bidang konveksi atau fashion tadi. Nah, tentunya kalian harus banyak beli mesin jahit atau mungkin mesin untuk percetakan mungkin. Nah, itu pastinya akan membutuhkan biaya listrik yang juga besar nantinya. Nah, jadi jangan lupa di setiap bisnis itu biaya utilitas pasti akan ada gitu. Tapi ini balik lagi bisnis kalian tuh desainnya seperti apa. Kalau kalian memang semua produksi kalian lakukan sendiri,
otomatis biaya listrik, air, telepon itu semua pasti akan lebih besar. Tapi kalau kalian semuanya outsource, maka mungkin ini biayanya tidak akan terlalu besar gitu untuk biaya utilitasnya. Dan kalau memang kalian produksi produknya ini tidak membutuhkan air, ya maka tidak perlu ada biaya air di situ gitu ya. Misalnya kalian semua full online, kalian cuma sebagai dropshipper, yaitu maka nggak ada biaya air di situ karena kan kalian tidak ada komponen biaya untuk airnya itu yang berhubungan langsung dengan bisnis yang kalian lakukan. Ya, jadi apa yang kalian lakukan tuh benar-benar kalian detailkan di komponen key resource dan biayanya. Nah itu. Untuk step yang selanjutnya, langkah selanjutnya adalah penentuan key partnership atau partner kunci yang bisa kita benar-benar rencanakan untuk bisa support full bisnis kita. Nah, untuk partnership ini ada 2 ya yang biasanya perlu kita cari yang loyal ke kita ya, agar sama-sama memberikan manfaat, yaitu yang pertama adalah supplier, yang kedua adalah partner. Nah, ini masih banyak yang salah kaprah gitu ya. Supplier itu yang seperti apa, partner itu yang seperti apa. Kalau supplier namanya juga supplier, kalau di bahasa Indonesia kan ya pemasok gitu ya. Pemasok ini siapa? Ya produsen, bahan baku ya, atau mungkin pengrajin, mungkin kan bergerak di bidang kalau kemarin yang beberapa yang konsul sama saya ada yang di bidang souvenir dan craft gitu ya, kerajinan tangan. Nah, itu pasti kalian butuh supplier dari pengrajin kayunya gitu misalnya. Nah, jadi memang untuk supplier ini intinya adalah pemasok ataupun produksi bahan baku yang akan kita pakai untuk produksi. Nah, kalau partner tuh seperti apa? Kalau partner tuh adalah rekanan kita yang benar-benar kita perlukan untuk supporting bisnis kita. Nah, contohnya apa? Contohnya misal jasa kurir gitu ya. Jadi kalian mungkin punya term perjanjian kalau misalnya kalian mau kirim barang bisa dijemput sama jasa kurirnya barangnya ya. Jadi kalian nggak perlu nganter ke jasa kurir tersebut. Atau mungkin contohnya kalian kerjasama dengan media promosi tertentu ya untuk benar-benar promote produk atau jasa yang kalian lakukan gitu ya. Kemudian untuk partner di sini mungkin bagi kalian bisnis yang memang perlu untuk mencari agen atau reseller. Nah, itu berarti kalian cantumkan di partnernya kalian itu siapa aja nantinya. Ya terutama kalau kalian nantinya punya benar-benar konsep bisnisnya itu butuh banyak reseller di masing-masing daerah untuk bisa melakukan market penetrasi untuk produk atau layanan bisnis kalian gitu. Kemudian apalagi sih yang harus kalian lakukan untuk perencanaan bisnis terutama di aspek teknisnya itu. Nah, ini merupakan juga langkah yang menurut saya juga langkah kunci karena ini menentukan bisa atau tidaknya produk atau layanan kita diterima di masyarakat atau konsumen yang menjadi target market kita. Nah, itu apa sih? Biaya pokok produksinya. Jadi kalau kita ngomongin biaya pokok produksi, nah ini harus hati-hati dalam menghitungnya. Karena semakin besar cost kita, ya jadi kalau biaya pokok produksi itu ada 3 komponen yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, komponen direct material. Jadi material apa saja yang kita gunakan untuk produksi. Yang kedua, direct labor, jadi tenaga kerja yang kita butuhkan untuk memproduksi. Ya, biaya kerja di sini namanya juga direct labor, berarti tenaga kerja yang langsung berkaitan dengan produk yang akan kita produksi. Gitu ya. Contohnya apa ya? Pengrajinnya, terus penjahitnya, kemudian tenaga apapun itu yang benar-benar urusannya langsung dengan produk kita gitu. Jadi kalau yang seperti gaji manajer, supervisor, nah ini tidak perlu dimasukkan ke direct labor. Nah, kemudian yang ketiga nih biaya overhead. Ya. Ya seperti listrik atau mungkin kalian mau masukkan biaya untuk contoh nih kalau yang saya pribadi biasanya saya masukkan juga sedikit biaya untuk IG Ads ya atau Instagram advertising. Jadi satu produk ini butuh saya alokasikan untuk biaya promote di media sosialnya berapa, itu bisa masuk overhead. Nah, ini ketika kalian jumlahkan semua komponen biayanya, ini harus hati-hati banget karena semakin nanti kita ketemu biaya pokok produksi per unit ya. Biasakan kalau ngitung BPP atau biaya pokok produksi ini kalian jadikan per unit dulu gitu ya. Ketika kalian sudah selesai mencari biaya per unitnya, nah ini kalian bisa ngelihat produk di pasaran yang hampir serupa dengan produk atau jasa kalian.
Ya, kenapa? Karena begitu kalian ketemu BPP-nya, ini kalian harus bisa menentukan selling price atau harga jualnya. Ya, tentunya kalau misalnya eh, ternyata BPP-nya sudah besar, belum kalian tambahkan margin di situ, margin keuntungan yang ingin kalian dapatkan, ya pastinya nanti ketika kita menghitung selling price, otomatis nanti harga kita bisa terlalu mahal untuk diterima pasar. Inilah tadi yang saya bilang kenapa kok komponen BPP itu sangat krusial. Jadi semakin nanti jatuhnya BPP per unitnya semakin kecil, maka semakin mungkin besar margin yang bisa kalian peroleh gitu. Jadi untuk penentuan harga jualnya pun ini juga tidak bisa based on atau berdasarkan BPP only gitu ya. Tapi juga kita harus melihat harga produk yang hampir serupa di pasaran itu tadi gitu. Jadi walaupun menurut kita selling price-nya sudah murah, tapi ternyata coba kalian cek di marketplace itu apakah produk yang hampir serupa sama kita, apakah bisa-bisa lebih murah lagi dari yang sudah kita perhitungkan. Ini harus hati-hati banget. Jadi ini pricing strategi itu kuncinya ada di beberapa faktor, terutama yang BPP-nya ini gitu. Ya, ini khusus untuk produk kalian yang memang perhitungannya benar-benar based on BPP. Tapi kalau kalian inovasinya, idenya di bidang layanan atau jasa tadi, itu lebih mudah menghitung BPP-nya. Karena sebenarnya ini karena full layanan, jadi kalian gunakan asumsi perhitungan, asumsi penentuan harga layanan gitu. Jadi si direct materialnya bisa 0, tapi untuk direct labor ini yang pastinya ada, karena mungkin kalian perlu ada biaya admin ya, atau customer support tadi, ini khusus untuk yang jasa ya. Nah ini atau overheadnya sama overhead itu pasti ada kalau untuk di perusahaan jasa gitu. Tapi yang pasti kalau jasa lebih enak sih ngitungnya, karena proses penentuan selling price-nya itu biasanya kita bergantung sama harga yang ada di pasaran untuk layanan serupa gitu. Kemudian untuk langkah ke-8, ini sudah ke-8 ya tadi ya, kita menentukan struktur biaya. Sebenarnya struktur biaya tadi sudah didetailkan satu persatu pada saat saya membahas key resources tadi atau sumber daya kunci. Nah itu kita tinggal hitung semua totalnya. Di situ akan ketahuan bahwa bisnis kita ini memerlukan total biaya itu berapa rupiah. Nah ini yang tadi yang saya bilang bisa bikin deg-degan tadi, karena memang ketika kita jumlahkan dan kemudian kita langsung tahu total cost-nya berapa, ini benar-benar yang harus kita siapkan modalnya atau investasinya di awal, untuk apalagi terutama untuk tahun pertama yang sangat krusial gitu ya. Kita butuh perhitungan struktur biaya yang tadi. Setelah cost structure semua dihitung, kemudian kalian perlu melakukan proyeksi budgeting. Ya, proyeksi budgeting ini minimal 3 tahun ke depan gitu ya, dalam 3 kondisi. Nah, untuk contoh proyeksi budget beban operasional ini sudah saya contohkan ya. Udah saya berikan contoh, ini di slide juga ada. Jadi nanti kalian kalau membuat proyeksi itu harus ada asumsi. Ya, contohnya untuk asumsi biaya sewa. Nah, ini saya gunakan angka rata-rata inflasi normal yang saya dapatkan dari data BPS 10 tahun terakhir. Tapi ini kan cuma asumsi aja ya. Nah, jadi biaya sewa kenaikannya berdasarkan inflasi, rata-rata inflasi normal. Untuk persentase kenaikan dan penurunan itu sudah saya tuliskan yang di paling atas ya. Ada persentase kenaikan atau penurunan tuh berapa persen, nanti kalian sesuaikan ya. Kemudian untuk asumsi peralatan, nah ini di sini saya tuliskan di tahun pertama, misal kita butuh peralatan seperti lemari, kemudian meja, kursi, misalnya untuk produksi atau untuk melayani customer. Nah di sini asumsi di sini tahun pertama ada 5 juta, kemudian tahun kedua kok makin kecil, yaitu asumsi karena peralatan belinya di awal aja. Jadi tahun kedua sampai tahun kelima udah nggak perlu beli lemari lagi, tapi beli yang lebih penting lagi misal. Ya, kemudian ada biaya bahan baku di sini. Nah, untuk biaya bahan baku asumsinya saya pisahkan. Ini contoh yang saya buat ya. Jadi asumsi bahan baku saya pisahkan tabel proyeksinya ke budgeting bahan baku, ya. Nah, di sini contohnya kalau misal ini contoh bisnis kain ya. Jadi kain sama pewarna, struktur biaya bahan bakunya seperti apa.
Nah, ini proyeksi bahan baku berdasarkan kuantiti yang kita perlukan untuk produksi dikalikan dengan harga beli kain dan pewarnanya. Nah, ini tapi saya buatkan asumsi struktur biaya bahan bakunya 3 tahun aja, ya. Nah, sehingga ini saya pisahkan, jadi masing-masing struktur biaya ini terserah, saya kembalikan ke kalian semua. Jadi untuk proyeksi ini sebenarnya, asumsi dari pebisnis sendiri biasanya. Cuman ini karena saya buat seperti ini, karena saya pribadi, jadi saya memang untuk proyeksi bahan baku selalu saya pisahkan, karena tidak bisa saya langsung, pukul rata kenaikan semua, rata-rata semua biaya berdasarkan inflasi, saya nggak bisa kayak gitu. Karena kalau bahan baku ini sifatnya juga krusial, juga kita memperhitungkan kuantiti dari produk yang akan kita jual, itu pastinya dari tahun ke tahun pasti akan mengalami peningkatan dan harganya pun, harga belinya untuk bahan bakunya juga pasti akan mengalami perubahan. Sehingga biasanya asumsi saya pisahkan, gitu. Ya, tapi memang ini saya kembalikan lagi ke kalian. Contoh lagi ini, untuk asumsi biaya teknologi. Asumsi biaya teknologi ini kenapa kok di tahun ketiga ini 7,5 juta. Di sini saya tuliskan di contoh tahun pertama hanya 1,2 juta, tapi di tahun ketiga itu 7,5 juta. Nah, ini karena nih saya asumsi juga saya pribadi karena di tahun ketiga itu anggap aja kalau tahun pertama kan biasanya pebisnis masih kayak menghemat gitu ya, karena untuk investasi kan kita nggak boleh ya kalau ada modalnya sih silahkan gitu ya, cuman kadang-kadang kalau untuk pebisnis baru, startup itu kan hati-hati banget kalau mau mengeluarkan, uangnya untuk modal gitu ya. Jadi biasanya tahun pertama belum belum ada website, ya kalaupun website yang gratisan dulu gitu ya nggak masalah, atau mungkin ada IG-nya dulu yang free-free aja gitu ya. Tapi tahun ketiga kepingin website yang berbayar, yang fiturnya lengkap, yang bisa transaksi sampai payment. Nah, itu makanya di sini diasumsikan tahun ketiga itu muncul biaya 7,5. Asumsinya ini website yang berbayar. Walaupun ini sebenarnya nggak cukup sih 7,5 untuk website yang benar-benar full service ya. Ini asumsi aja ya. Dan biaya perizinannya pun juga asumsinya misalnya ini izin usahanya 5 tahun. Ya, berarti yang diurus biasanya untuk tahun pertamanya aja karena masa berlakunya 5 tahun. Cuman di tahun ketiga ini, ada kepingin mengurus sertifikat halal seharga 5 juta. Nah, ini jadi ini kalian, bikin proyeksi kalau ada asumsi yang membutuhkan tabel khusus seperti tabel bahan baku, itu berarti kalian nanti, membuat tabel proyeksi khusus sendiri untuk budgeting bahan baku, ya, atau nanti bentuknya saya kembalikan lagi ke kelompok seperti apa, ya. Yang penting ini sesuai dengan asumsi kalian para pebisnis, ya, untuk memproyeksikan kira-kira biaya yang harus kalian butuhkan berapa, ya. Fungsinya apa? Agar kalian bisa siap-siap, misalkan ini sampai 5 tahun ya, berarti kalian itu tiap tahunnya punya target, berapa produk atau layanan yang harus benar-benar kita jual ke customer dan kira-kira biaya yang harus kita cover, ya. Sehingga kita, eee, target itu harus semakin meningkat dan juga di dalam proyeksi biaya ini juga, memungkinkan kita para pebisnis itu untuk sadar juga bahwa kalau ingin mulai berbisnis itu nggak harus dengan modal yang besar gitu. Jadi pelan-pelan dulu walaupun misalnya modalnya tahun pertama, 1 juta gitu, nggak masalah, itu tetap bisa dibuat bisnis atau mungkin modalnya nol karena kalian sebagai dropshipper dulu, itu nggak masalah kalian tabung, uangnya sedikit demi sedikit, kemudian kalian modalkan untuk bisnis yang lebih besar lagi dengan cara investasi untuk peralatan, investasi untuk membayar, tenaga kerja gitu ya, investasi untuk, mesinnya gitu. Jadi pelan-pelan aja. Jadi untuk start bisnis dimulai dari yang kecil dulu nggak masalah. Ya, ingat kata saya tadi sebenarnya yang sulit itu dalam berbisnis adalah implementasinya. Perencanaan ada di pikiran, konsep sudah matang tapi masih di pikiran, itu belum bisa benar-benar jadi bisnis yang real kalau kalian eee, belum berani untuk memulainya. Jadi berapapun modal yang kalian punya, ya kalian maksimalkan effortnya untuk menjadikan real bisnis kalian itu. Tidak hanya di laporan kalian, tidak hanya di bisnis plan kalian, tapi benar-benar kalian jalankan walaupun, di awalnya sangat sulit dengan modal yang sangat minim. Ya karena kalian kalau sudah jalan, kalian sudah tahu benar-benar, kondisi lapangan seperti apa, itu sedikit demi sedikit kalian mempelajari pasar, nantinya pun kalian akan mudah untuk, membuat perencanaan yang lebih besar buat bisnis kalian,
ya. Paling terakhir sebelum benar-benar proses launching ya di pasaran biasanya. Nah, ini adalah penjadwalan praoperasional. Ya, penjadwalan ini tujuannya adalah untuk meminimalkan waktu proses, waktu tunggu ya, kemudian penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Ya, jadi nanti untuk bentuk penjadwalannya ini juga saya kembalikan lagi ke teman-teman, bisnisnya mau seperti apa, penjadwalannya mau seperti apa, yang tergantung apa yang akan kalian lakukan. Misalnya untuk yang paling pertama, untuk implementasi dari ide, kemudian pengen benar-benar mau dijalankan, ya pasti harus ada yang namanya survei pasar ya, kemudian ada juga pembelian mesin dan peralatan mungkin, atau langsung pembelian bahan baku, ya, atau mulai desain produk dulu. Nah, ini kembali lagi ke kebutuhan kalian sebagai calon pebisnis, apa yang pertama kali akan dilakukan gitu sebelum benar-benar produknya launching di pasaran. Nah, itu penjadwalan praoperasionalnya. Nah, untuk contohnya juga sudah saya masukkan di slide ya. Jadi bisa penjadwalan praoperasional bisa dalam bentuk Gantt chart seperti ini ya. Oke, segini dulu video hari ini. Semoga materi yang ada di video ini membawa manfaat atau benefit ke teman-teman semuanya yang sudah memiliki konsep atau ide produk atau jasa yang sudah akan segera diimplementasikan. Ya, semoga semua tetap semangat dan yakinlah bahwa untuk memulai sebuah bisnis itu tidak sesulit yang kita kira dan tidak membutuhkan modal yang harus sebesar yang kita kira. Dari hal yang kecil kita lakukan dengan doa, semangat, perjuangan, ya, telaten, ya, teliti, ya, dan sungguh-sungguh nantinya bisnis itu akan menjadi besar. Ya, tetap semangat untuk semuanya. Stay safe, healthy, dan happy. Dan till we meet again. Bye-bye.